warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutia Indah Pratiwi dengan NIM 254310941. Nah, jadi pada video kali ini Mutia akan membuat tugas dari Ibu Kori Cornelia MCAP dengan mata kuliah Biologi Reproduksi. Nah, jadi contoh yang Mutia ambil itu adalah mengenai interaksi antigen dan antibodi beserta proses inflamasi antigen dan antibodi di jerawat. Jadi apa sih interaksi antigen dan antibodi itu? Nah, jadi interaksi dan antibodi dalam jerawat itu merupakan bagian dari respon imun tubuh terhadap mikroorganisme, khususnya bakteri Cutibacterium acnes. Correct me if I'm wrong ya, teman-teman. Yang berkembang di dalam folikel kulit yang tersumbat. Proses ini itu diawali oleh peningkatan produksi sebum dan penumpukan sel kulit mati yang menyebabkan terbentuknya sumbatan pada pori-pori atau mikrokomedo di lingkungan yang tertutup dan minim oksigen tersebut menjadi kondisi ideal bagi pertumbuhan C. Nah, jadi misalnya nih teman-teman, pada garis yang garis segitiga ini itu misalnya tersumbat di bagian pipi ini seperti ini teman-teman, yaitu tuh disebabkan oleh sel kulit mati yang menyebabkan terbentuknya sumbatan pada pori-pori atau mikrokomedo tadi teman-teman. Nah, itu tuh yang bisa menyebabkan oleh jerawat karena penumpukan sel-sel kulit mati. Bakteri ini itu menghasilkan berbagai komponen seperti enzim dan fragmen dinding sel yang bertindak sebagai antigen, yaitu zat asing yang dikenali oleh sistem imun. Nah, jadi ketika antigen dan bakteri terdeteksi, sistem imun bawaan ini akan segera merespon melalui sel-sel seperti keratinosit, makrofag, dan sel dendrik yang mengenali antigen menggunakan pattern recognition receptors. Aktivasi reseptor ini itu memicu pelepasan mediator inflamasi seperti sitokin IL-1B, TNF, IL-8 yang berfungsi menarik sel imun ke lokasi infeksi. Selanjutnya, antigen dipresentasikan kepada limfosit T helper yang kemudian mengaktifkan limfosit B untuk memproduksi antibodi spesifik. Antibodi ini akan berikatan dengan antigen membentuk kompleks antigen antibodi. Kompleks antigen antibodi tersebut berperan penting dalam eliminasi bakteri melalui mekanisme opsonisasi. Nah, jadi kompleks antigen antibodi tersebut berperan penting dalam eliminasi bakteri melalui mekanisme opsonisasi, aktivasi sistem komplement, dan netralisasi. Namun, proses ini juga memicu respon inflamasi yang kuat. Neutrofil yang datang ke lokasi infeksi akan melepaskan enzim dan radikal bebas untuk menghancurkan bakteri, tetapi juga dapat merusak jaringan folikel. Akibatnya, dinding folikel dapat pecah dan isi folikel menyebar ke jaringan sekitarnya, sehingga memperparah inflamasi. Ini menyebabkan munculnya lesi jerawat seperti papula, pustula, hingga nodul. Dengan demikian, jerawat merupakan hasil interaksi kompleks antara antigen bakteri, antibodi, dan respon inflamasi tubuh yang berlebihan. Nah, jadi pembentukan lingkungan jerawat itu, jerawat dimulai dari perubahan pada kulit yang menciptakan kondisi ideal bagi bakteri. Produksi sebum meningkat akibat hormon androgen, sel kulit mati menumpuk dan penyumbatan pori, dan terbentuknya mikrokomedo sebagai awal jerawat. Jadi kondisi ini menjadi dasar munculnya proses imun selanjutnya. Selanjutnya, kolonisasi bakteri sebagai sumber antigen. Bakteri berkembang di dalam pori yang tersumbat. Cerium acnes tumbuh dalam kondisi anaerob, menghasilkan enzim limpase dan komponen dinding sel. Komponen tersebut bertindak sebagai antigen. Jadi antigen inilah yang memicu respon imun tubuh. Selanjutnya, aktivasi sistem imun bawaan. Tubuh pertama kali merespon antigen secara cepat dan non-spesifik. Sel imun mengenali antigen melalui pattern recognition receptors. Terjadi aktivasi jalur inflamasi, itu memulai proses inflamasi awal.
Selanjutnya, aktivasi sistem imun adaptif. Respon imun menjadi lebih spesifik terhadap antigen, yaitu antigen dipresentasikan ke sel T helper, sel T mengaktifkan sel B berubah menjadi sel plasma, dan tahap ini itu menghasilkan antibodi spesifik, teman-teman. Nah, selanjutnya pembentukan antibodi kompleks imun. Antibodi mulai bekerja melawan antigen. Antibodi terutama IgG diproduksi, mengikat antigen membentuk kompleks antigen antibodi. Interaksi ini sangat spesifik seperti kunci dan gembok, teman-teman. Selanjutnya, fungsi kompleks antigen antibodi. Kompleks ini membantu menghancurkan bakteri melalui beberapa mekanisme, yaitu seperti opsonisasi, yaitu mempermudah fagositosis. Yang kedua, aktivasi komplement, yaitu meningkatkan inflamasi dan penghancuran bakteri. Dan yang terakhir, netralisasi atau menghambat efek toksik bakteri. Namun, efek ini juga dapat memicu inflamasi berlebihan, teman-teman. Selanjutnya, terjadinya inflamasi jerawat. Respon imun aktif menyebabkan peradangan, yaitu neutrofil datang ke lokasi infeksi, melepaskan enzim dan radikal bebas, terjadi kerusakan jaringan folikel. Nah, jadi inflamasi ini tuh menyebabkan kemerahan, bekak, dan nyeri pada bagian jerawatnya itu, teman-teman. Nah, selanjutnya pecahnya folikel dan menyebabkan inflamasi. Kerusakan jaringan menyebabkan kondisi semakin parah, teman-teman. Itu seperti dinding folikel pecah, isi folikel menyebar ke dermis, inflamasi meluas. Ini tuh dapat memperburuk kondisi jerawat. Nah, jadi kalau teman-teman nggak tahu apa itu folikel, yaitu folikel itu biasa disebut itu kayak nanah di dalam jerawatnya itu, teman-teman. Jadi kalau nanahnya itu pecah, itu tuh dapat merusak dinding folikel yang pecah itu, teman-teman, dan menyebar ke dermis. Selanjutnya, terbentuknya lesi jerawat. Hasil akhir dan proses inflamasi itu ada yang pertama papula atau benjolan merah, yang kedua pustula atau berisi nanah, dan yang ketiga nodul atau kista, yaitu inflamasi dalam. Nah, nanah ini tuh berisi sel imun mati, bakteri, dan debris, teman-teman. Nah, selanjutnya penyembuhan atau komplikasi. Nah, jadi tahap akhir dari proses jerawat ini itu ada yang pertama, jika inflamasi terkendali itu akan sembuh, teman-teman. Sedangkan jika berat terbentuk jaringan parut atau skar. Nah, dan yang terakhir jika berulang itu akan menjadi kronis, teman-teman. Nah, jadi keparahan jerawat ini itu dipengaruhi oleh respon imun individu. Nah, jadi teman-teman, begitulah penjelasan mengenai interaksi antigen dan antibodi serta proses inflamasi antigen dan antibodi jerawat. Nah, sampai sinilah penjelasan yang dapat Mutia sampaikan. Jika ada salah atau jika ada penyampaian yang tidak benar atau tidak relevan, bisa dikoreksi ya, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat Mutia sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're